Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Al-malikul haqqul mubin. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا أيها الحاضرون الأحبة والأعزاء أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jemaah takbir berkumandang sebagai tanda hari kemenangan. Gemuruh takbir membahana, memecah heningnya suasana. Karenanya tiada kata yang lebih pantas untuk sama-sama kita ucapkan selain daripada memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak, termasuk diantaranya adalah nikmat sehat, nikmat sempat, serta nikmat panjang umur. Karena nikmat-nikmat itulah hari ini kita sama-sama bisa merayakan hari kemenangan, hari yang sama-sama kita tunggu, hari kebahagiaan. Di mana banyak di antara saudara-saudara kita yang hari ini mereka tidak bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan. Banyak di antara saudara-saudara kita yang tahun lalu masih sama-sama puasa dengan kita, tahun lalu masih sama-sama sholat tarawih bersama kita, bahkan tahun lalu masih sama-sama sholat Id bersama kita. Tapi hari ini di antara mereka banyak yang tidak ada di antara kita karena mereka telah berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu rekan kita, mungkin itu saudara kita, bahkan mungkin itu ayah atau ibu kita tercinta. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari bahagia. Maka patutlah bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1151, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang-orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika datang waktu berbuka, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Hari ini adalah hari berbuka 1 Syawal, bahkan kita diharamkan berpuasa. Karenanya hari ini adalah hari bahagia. Maka jangan lagi di antara kita ada hamba-hamba Allah yang bersedih, sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kisah ini dikisahkan dalam kitab Duratun Nasihin halaman 264 265. Ketika Rasulullah Muhammad SAW pada hari raya Idul Fitri mendapati seorang anak, ketika anak-anak yang lainnya berbahagia dengan pakaian barunya, dengan wangi-wangiannya, Rasulullah mendapati seorang anak yang menangis, mengasingkan diri di antara teman-temannya.
Kemudian Rasulullah SAW menghampiri sang anak. Dikatakan oleh Rasulullah, ya bunayya, lima fa'alta hada, wahai anakku, kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau berkelakuan seperti ini berbeda dengan teman-temanmu yang lain? Teman-temanmu berbahagia dengan pakaian barunya, tapi kamu menangis dengan pakaianmu yang lusuh. Tanpa si anak tahu bahwa yang dihadapannya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian sang anak menjawab, wahai paman, betapa tidak aku bersedih. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Ayahku seorang yang sangat aku sayangi. Ayahku seseorang yang sangat menyayangiku. Dia telah tiada meninggalkanku untuk selama-lamanya. Dia telah syahid dan dia meninggal dunia karena berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah menangis karena tahu ternyata sang ayahnya telah gugur syahid membantu Rasulullah SAW. Kemudian sang anak melanjutkan, ibuku telah menikah lagi wahai paman, dan ayah diriku tidak berkenan aku ikut bersamanya. Karenanya aku diusir dari rumahku yang merupakan warisan ayahku, dan hari ini aku terlantar wahai paman, tanpa aku punya apa-apa, tanpa aku punya siapa-siapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kemudian Rasulullah SAW mendekati sang anak sembari berkata, wahai anakku, maukah engkau menjadi anakku? Maukah engkau Fatimah menjadi saudaramu, Aisyah menjadi ibumu, dan Ali bin Abi Thalib sebagai pamanmu? Maka kemudian sang anak sadar bahwa laki-laki yang berada di hadapannya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Hingga kemudian sang anak mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, tidak ada orang yang tidak sudi menjadi anak angkatmu. Maka hadirin dirahmati Allah, jangan sampai kisah dulu yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW hari ini terulang kembali di antara kita. Jangan lagi di antara kita ada yang kenyang, tapi ada di antara saudara-saudara kita yang kelaparan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu wujud daripada bersyukur adalah memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Dalam kitab Mukasafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, beliau menukil hadis qudsi ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Allah Jalla Jalaluhu dalam Bukit Tursina, bertanya kepada Allah, ya Rabb, kalau begitu tunjukkan kepadaku ibadah apa yang kiranya membuatku menjadi sebagai tanda syukurku kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, di antaranya adalah memberikan makan orang yang kelaparan, memberikan pakaian orang yang telanjang, dan mendamaikan di antara orang yang berselisih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak, kemudian mari sama-sama kita mengisi satu Syawal dengan sama-sama kita berebut ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berebut maaf daripada sesama saudara kita, sesama muslimin muslimat, mukminin mukminat. Kalau kemarin 30 hari, 1 bulan penuh di bulan Ramadan kita berharap maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlomba-lomba mengharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang ampunan Allah yang maha luas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Qul, katakan wahai Nabi, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat dosa melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat dosa teramat sangat banyak. Engkau berdosa, engkau pencuri, engkau penzina, engkau pemabuk, engkau koruptor, dan siapapun di antara kita para pendosa. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu sekali-kali berputus asa dalam mengharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, maka ketika datang bulan Ramadan, mari sama-sama kita berlomba-lomba dalam mengharapkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa?
karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Karenanya tanpa perlu malu, mari sama-sama kita berlomba-lomba berharap maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin di bulan Ramadan kita berlomba-lomba berharap maghfirah Allah untuk mensucikan kondisi batin kita, maka hari ini ketika datang 1 Syawal sebagai penyempurna, mari sama-sama kita berlomba-lomba berharap maaf dari saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Bahkan hari ini kita sedang diuji. Beberapa hari yang lalu kita baru saja melaksanakan momentum pilpres, momentum pileg. Mungkin di antara kita ada yang berbeda partai, di antara kita ada yang berbeda pilihan. Partai boleh berbeda, pilihan boleh tak sama, tapi urusan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah adalah yang nomor 1. Kalau kemarin kita berdebat, kalau kemarin kita ribut antara 01, 02, hari ini kita lupakan semuanya. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, yang ada 01 tambah 02 sama dengan 03, sila ketiga persatuan Indonesia. Kita lupakan semua perdebatan. Mari kita membuka diri saling memaafkan satu sama lain, sehingga ketika datang hari raya Idul Fitri, kita benar-benar kembali suci lahir dan batin tanpa ada dosa di antara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan yang tidak kalah penting adalah mari sama-sama kita berlomba-lomba berharap ridho kedua orang tua kita. Mari sama-sama kita berlomba-lomba minta maaf kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai amal kita di bulan Ramadan, sholat kita, zakat kita, puasa kita, tadarus Quran kita terhalang oleh hijab, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih punya salah kepada kedua orang tua kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, ada seorang sahabat Rasul, seorang pemuda yang sangat taat beribadah. Dia tidak pernah ketinggalan sholat jamaah, dia gemar bersedekah, bahkan dia aktif dalam majelis-majelisnya Rasulullah SAW. Dia adalah sahabat Alqamah. Namun ketika datang sakaratul maut, ketika ajal datang menghampirinya, sahabat Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Lidahnya kaku, lisannya keluh. Sehingga kemudian sang istri mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasul, suamiku sedang dalam keadaan sakaratul maut. Maka kemudian Rasulullah SAW mengutus 3 orang sahabat, Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, dan sahabat Bilal bin Rabah. Ketika sampai di kediaman Alqamah, betapa Bilal bin Rabah kaget menyaksikan Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sebuah kalimat yang sering diucapkannya setiap hari, sebuah kalimat yang kita semua berharap ketika nanti kita mati, lisan kita mampu mengucapkan kalimat tersebut. Tapi ada seorang sahabat tidak mampu mengucapkan kalimat tersebut. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada sang istri, wahai fulana, adakah ayah daripada Alqamah masih hidup? Sang istri menjawab, ayahnya sudah meninggal ya Rasul. Adakah ibunda Alqamah masih hidup? Kemudian istrinya menjawab dengan tertunduk lesu, ibunya masih hidup ya Rasul. Tapi ibunya berada di kampung yang jauh di sana, dalam keadaan tua, renta, dan tak punya apa-apa ya Rasul. Kalau begitu wahai Bilal, temui ibundanya, sampaikan salamku kepadanya, dan tanyakan, aku yang menghampiri beliau atau beliau yang menghampiriku. Maka kemudian Bilal bin Rabah sesampainya di rumah ibunda Alqamah bertanya kepada sang ibunda, wahai ibunda, Rasulullah ingin berjumpa denganmu. Apakah engkau ingin datang kepada Rasul atau Rasul datang kepadamu? Maka sang ibunda menjawab, sungguhlah tak pantas jika Rasul mendatangiku, tapi akulah yang harus mendatangi Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Maka kemudian ibunda Alqamah datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian begitu bertemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya kepada ibunda, wahai ibunda, aku ingin bertanya kepadamu, tapi jawablah dengan jujur. Sebab jika engkau tidak berkata jujur, maka Jibril akan datang memberitahukan kepadamu. Maka kemudian Rasul bertanya kepada ibundanya, wahai ibunda Alqamah, bagaimana
yang engkau ketahui tentang Alqamah? Maka sang ibunda menjawab, Alqamah adalah anak yang soleh wahai Rasul. Dia taat beribadah, bahkan dia gemar bersedekah, dan engkau tahu dia selalu berada di majelis-majelismu. Kalau begitu bagaimana perasaanmu terhadap Alqamah wahai ibunda? Sang ibunda menjawab, ya Rasul, aku kecewa dengan Alqamah ya Rasul. Aku ibundanya yang telah melahirkannya selama 9 bulan 10 hari, mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ketika melahirkan dalam keadaan susah, membesarkan dalam keadaan yang tidak mudah. Tapi ketika Alqamah besar, ketika Alqamah dewasa dan ia menikah, ia lebih mementingkan urusan istrinya daripada urusanku. Bahkan aku ditelantarkan dalam sebuah gubuk tua seorang diri ya Rasul. Karenanya aku marah ya Rasul. Aku belum reda atas kelakuan Alqamah kepadaku ya Rasul, seorang ibu yang telah mengandungnya ya Rasul. Kalau begitu ibunda Alqamah, kita saksikan betapa Alqamah hari ini sedang sakaratul maut. Bahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak sanggup. Wahai ibunda, tolong maafkan Alqamah. Apa kata ibunda? Belum ya Rasul, aku belum bisa memaafkan kesalahan Alqamah ya Rasul. Baik, kalau engkau belum bisa memaafkan kesalahan anakmu, wahai ibunda, aku perintahkan kepada seluruh sahabat-sahabatku, kumpulkan kayu-kayu bakar. Setelah kayu bakar terkumpul, bakar. Setelah api menyala-nyala, sang ibunda bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, untuk apa api yang menyala-nyala ini ya Rasul? Untuk membakar anakmu wahai ibunda. Kenapa kamu bakar anakmu wahai Rasul? Karena nanti di akhirat api yang akan membakar Alqamah jauh lebih dahsyat daripada api yang akan membakar Alqamah hari ini. Tapi ibunda mana, ibu mana, orang tua mana yang tega melihat anaknya dibakar hidup-hidup? Ibu mana yang tega melihat anaknya tersiksa? Meskipun dosanya segulung, meskipun dosanya seperti buih di lautan, sebanyak apapun dosa seorang anak, pasti orang tua akan memaafkan. Begitupun yang terjadi kepada ibunda Alqamah. Tiba-tiba ibunda Alqamah meneteskan air mata dan menangis, lalu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, aku ini bukannya ya Rasul. Bagaimana engkau akan membakar anakku di hadapanku ya Rasul? Jangan ya Rasul, jangan ya Rasul. Aku redo ya Rasul atas semua kesalahan anak-anakku ya Rasul. Aku memaafkan semua kesalahan Alqamah ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, coba cek bagaimana kondisi Alqamah saat ini. Apakah ibundanya telah memaafkan dengan hati yang tulus? Kalau ibundanya telah memaafkan dengan hati yang tulus, niscaya dia akan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu Bilal bin Rabah masuk ke dalam rumah Alqamah, didapati Alqamah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Alqamah kemudian keluar dan mengatakan kepada para sahabat yang lain, betapa ridho orang tua, marahnya orang tua sangat berpengaruh bagi kematian seseorang. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai kaum Ansar dan Muhajirin, saksikanlah betapa dahsyat dosa dan siksa yang dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya, terkhusus kepada ibunya. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang fitri ini, mari sama-sama kita berlomba-lomba untuk meraih maaf dari sang bunda dan sang ayah tercinta. Di hari yang suci ini, mari sama-sama kita membersihkan hati, membersihkan diri dengan cara meminta maaf kepada kedua orang tua kita dan juga kepada seluruh saudara kita kaum muslimin muslimat yang telah kita berbuat dosa kepadanya, sehingga hari ini benar-benar kita dapati kita menjadi hamba Allah yang suci lahir dan batin. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai hamba-hamba Allah yang suci, yang kembali kepada suci dan mendapatkan kemenangan berupa surga yang Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan daripada siksa api neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun al-ahibba wal a'izza usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Engkau Tuhan yang Maha Penyayang tanpa pilih pandang. Karena sifat Rahman dan Rahimullah, hari ini kami mampu melaksanakan sholat Id bersama-sama ya Rabbi. Tuhai Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Pribadi-pribadi yang berlumuran dosa ya Rabb. Ampuni kami sebagai suami ya Rabb, jika selama ini kami belum mampu menjadi suami yang baik bagi istri kami ya Rabb. Ampuni kami jika selama ini kami belum mampu memberikan nafkah yang baik untuk istri kami ya Rabb. Ya Rabb, jika kami seorang istri, ampuni kami ya Rabb jika kami selama ini belum mampu menjadi seorang istri yang baik, yang taat kepada suami, yang mengerti keadaan suami, yang menyayangi suami dalam segala kondisi ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Ya Rabb, jika kami seorang anak ya Rabb, ampuni kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni dua orang yang teramat sangat kami cintai dan kami kasihi ya Rabb. Ampuni ibunda kami ya Rabb, seorang wanita yang telah ikhlas kami tumpangi rahimnya selama kurang lebih 9 bulan 10 hari ya Rabb. Seorang wanita yang ikhlas, yang rela terkoyak isi perutnya, terluka kulitnya, tertumpah darahnya demi melahirkan kami di dunia ini ya Rabb. Ya Rabb, ampuni ibunda kami ya Rabb. Ampuni ya Rabb, seorang wanita yang rela tidak tidur nyenyak demi kami bisa tidur nyenyak ya Rabb. Seorang wanita yang rela lapar demi kami kenyang ya Rabb. Seorang wanita yang sampai detik ini belum mampu kami bahagiakan ya Rabb. Begitu pun ayah kami ya Rabb. Ya Rabb, ampuni ayah kami ya Rabb, seorang pria parubaya yang tiada kenal mencari nafkah menghidupi kami ya Rabb. Sepanjang siang dan malam membesarkan kami, mendidik kami, membiayai sekolah kami, membiayai kuliah kami, membiayai pesantren kami ya Rabb. Betapa kaki jadi kepala jadi kaki ya Rabb. Aku saksikan itu, kami saksikan itu ya Rabb. Betapa orang tua kami, ayah dan ibu kami hari ini ya Rabb, kulitnya semakin meriput ya Rabb, wajahnya semakin menua ya Rabb. Namun sampai detik ini kami belum mampu membuatnya bahagia ya Rabb. Karena ampun ayah ibu kami ya Rabb. Ampuni ya Rabb, bahagiakan keduanya ya Rabb, muliakan keduanya hidup di dunia
dunia ini ya Rob, bahagiakan di masa tuanya ya Rob, sebagaimana mereka mengasihi kami